Oke. Sekarang aku yang ngomong ya. Sebentar. Oke, siap Mbak Novi? Siap, Bu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami CGP Angkatan 8, yaitu saya sendiri, Dwi Setianingsih, dan rekan saya Mbak Novi Priyanti akan mempraktikkan coaching supervisi akademik, di mana kami akan memaparkan satu tema yang sama, tapi kami akan bertukar peran. Dan untuk kali ini sebagai coach saya adalah Dwi Setianingsih, dan sebagai coachee adalah Mbak Novi Priyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi. Apa kabar sore ini? Kenapa murung begitu? Apalagi kurang sehat apa gimana? Waalaikumsalam, Bu Dwi. Saya sedang ada masalah nih, Bu. Bu Dwi, bagaimana kabarnya, Bu Dwi? Alhamdulillah, kalau saya kondisi terbaik, Mbak Novi, sehat dan ceria. Dan ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Amin, Bu Dwi. Bu Dwi, apa sekarang Bu Dwi ini ada waktunya longgar, kita bisa ngobrol sebentar begitu, Bu Dwi? Oke. Saya hari ini free. Bagaimana? Silahkan. Mau 15 menit, mau 30 menit, oke. Bagaimana Mbak Novi? Begini nih, Bu Dwi. Saya kan lagi suntuk nih dan galau, Bu. Sekarang karena saat koordinasi dengan kepala sekolah kemarin itu, beliau menyampaikan bahwa kita itu harus mencapai target kelulusan 100% nih, Bu, tahun ini. Nah, apapun alasannya, hal inilah yang membuat saya resah dan kepikiran terus, Bu. Jadi mau ngomongin keresahan Mbak Novi karena tuntutan dari sekolah untuk menargetkan pencapaian kelulusan 100% tahun ini, begitu ya Mbak Novi ya? Iya, benar, Bu. Terus kira-kira nih Mbak Novi bisa nggak menceritakan detail permasalahannya tuh seperti apa? Jadi seperti ini nih, Bu. Saya kan mempunyai murid nih di kelas 6 yang jarang sekali mengikuti pelajaran. Nah, kemudian dia juga ada satu murid lagi nih yang tidak pernah mengikuti jam pelajaran gitu. Maksudnya dia masih jarang-jarang berangkat ya. Nah, akhirnya jadi kan ada 3 murid karena tadi yang pertama 2 anak, yang satu ini satu anak, jadinya 3 anak. Nah, akhirnya mereka ini tidak memiliki nilai sama sekali pada mata pelajaran tertentu nih, Bu. Nah, mereka tidak memiliki nilai ini, nilai-nilai harian, nilai tugas. Nah, itu karena mereka tidak pernah mengikutinya. Nah, sekarang kan waktu pembelajaran pada semester 1 ini sudah hampir selesai, Bu, tetapi nilainya masih kurang begitu. Jadi tadi dari cerita yang tadi nggih, yang jadi dari cerita itu penyebabnya kenapa si siswa itu tidak pernah mengikuti pelajaran itu atau kegiatan penilaian yang diselenggarakan sama Mbak Novi itu? Gitu. Boleh saya ceritakan nih ya, Bu? Iya. Soalnya ini saya sudah merasa bagaimana begitu, sudah pusing sekali. Oke. Gimana? Ini, Bu, anak yang tidak pernah berangkat ini karena dia itu habis kecelakaan nih. Oh iya. Dan tulang kakinya itu retak, nah sehingga membutuhkan waktu lama untuk penyembuhannya, dan sekarang sudah hampir 5 bulan nih dia di rumah dalam kondisi sehat, tetapi kendalanya ya kakinya itu belum 100% normal seperti biasa tuh, Bu. Nah, untuk yang jarang berangkat juga setelah saya klarifikasi ke orang tuanya, memang anaknya malas sekolah nih karena mereka terlalu lama dan tidak berangkat ke sekolah. Biasalah, Bu, anak-anak zaman sekarang kan tahu sendiri lebih suka bermain HP daripada bermain sekolah. Benar sekali. Ya, begitu. Dan mereka tuh ingin berhenti sekolah loh, Bu, dan orang tuanya itu ternyata tidak bisa mengarahkan mereka itu, dan kita tuh harus
terus berupaya nih agar anak ini mau menyelesaikan sekolahnya sampai di kelas 6 Bu, karena pendidikan kan Ya, SD itu masih dasar, harus ya, diselesaikan, itu kan program dari pemerintah begitu. betul, 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 betul. Uh, Kemudian dari ceritanya Mbak Novi ini, jadi ceritanya Mbak Novi ini tadi masalahnya ada beberapa siswa yang nilainya kosong begitu ya. Ya. Terus sedangkan dari sekolah menargetkan agar tahun ini meluluskan 100% muridnya. Begitu ya Mbak Novi ya? Iya betul sekali Bu. Nah, berangkat dari masalah tadi nih Mbak, sebenarnya apa sih yang Mbak Novi inginkan gitu? Simpelnya gitu. Terus menghendaki kondisi yang seperti apa yang harus terjadi untuk masalah ini? Oke. Secara yang saya inginkan ya Bu, simpel aja itu, saya setuju nih tentang target sekolah yang meluluskan anak itu 100%, itu saya setuju sekali gitu. Akan tetapi kalau harus ada dasarnya yang benar lah Bu. Sekarang kan anak sering tidak berangkat, otomatis kan tidak punya nilai lah. Tidak memberi nilai atas tanpa dasar itu kan tidak benar ya Bu. Karena kita harus memberi nilai pasti dengan ujian dulu, misalnya seperti itu. Nah, harus memberi nilai dengan cara yang benar begitu loh Bu. Tidak seperti anak tidak berangkat kok tetap diberi nilai begitu kan, teman-teman yang lain nanti pasti merasa iri begitu Bu. Keren. Luar biasa. Setuju nih Mbak. Setuju pakai banget dengan pendapatnya dan prinsipnya Mbak Novi itu. Artinya kita itu sebagai pendidik anak dengan cara yang benar, baik dari segi peraturan akademik ya, itu memang kondisi siswa yang demikian itu harus punya nilai yang berdasar gitu. Sedangkan kita sudah di hampir ujung semester ya Mbak Novi ya. Betul. Jadi oke. Nah sekarang nih Mbak Novi, kalau dari siswa yang tadi Mbak Novi itu menargetkan seperti apa sih buat si muridnya Mbak Novi? Kalau saya sih kepengennya ya Bu, mereka itu mempunyai nilai yang berkualitas. Tentu saja bukan nilai yang kasihan ini karena sakit begitu, bukan itu, tetapi karena mereka mendapatkan nilai ya karena mereka mendapatkan pembelajaran pada saat ujian, mereka tahu tentang pelajaran yang dipelajarinya seperti itu. Jadi nilainya itu berkualitas, bukan nilai karena rasa kasihan atau rasa yang lainnya begitu Bu. Oke. Sip. Nah, dari yang Mbak Novi sampaikan tadi, bisa Mbak Novi jelaskan nggak nih maksud dengan nilai yang berkualitas itu yang seperti apa ya? Nilai yang berkualitas kalau menurut saya ya Bu, jadi mereka punya nilai karena mereka mengerjakan soal atas dasar kemampuan mereka sendiri, seperti yang tadi sudah saya katakan. Mereka mengerjakan sendiri, memahami mata pelajaran ya Bu, bukan dikerjakan oleh orang lain. Ataupun selain itu mereka juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada semester ini Bu. Oke. Baik, jadi kalau saya tangkap ya Mbak Novi ya, murid Mbak Novi itu punya nilai yang lengkap gitu ya, karena mereka mengerjakan kegiatan pembelajaran atas dasar pemahaman mereka sendiri gitu ya Mbak ya? Iya betul sekali Bu. Nah kalau menurut Mbak Novi nih sendiri nih ya, kira-kira apa sih yang bisa Mbak Novi lakukan untuk mempertahankan konsepnya Mbak Novi tadi, terus sekaligus nih untuk mengenai target yang 100% itu untuk mencapainya itu menurut Mbak Novi sendiri gimana coba? Nah ini nih Bu yang masih menjadi pemikiran saya tentang cara mengatasinya. Maka dari itu saya itu mengajak Bu Twi untuk berdiskusi kali ini Bu. Oke. Masih dalam proses pemikiran begitu ya. Iya sekali. Oke. Nah, sekarang Mbak Novi, saya punya pertanyaan penting. Seperti detektif ya. Kalau boleh tahu nih, sejauh ini langkah apa saja yang sudah Mbak Novi ambil atau Mbak Novi lakukan
terkait masalah anak tersebut? Yang sudah diambil apa saja? Oke, sudah beberapa langkah nih upaya yang sudah saya tempuh nih Bu, Ya, seperti oke. menghubungi orang tuanya sudah pernah, Oke. terus meminta bekerja sama agar anaknya mau berangkat lagi bagi yang sehat dan meminta bantuan orang tua untuk Ya. anak yang kecelakaan tersebut itu Bu, agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirim walaupun hanya lewat WA begitu. Ya, ya. Saya sudah mencoba ini berhubungan dengan orang tua, menghubungi orang tuanya. Kemudian saya juga pernah nih menitip pesan lewat teman dekat, lewat teman dekat itu kan biasanya teman sekolahnya ada yang bersebelahan ya Bu ya. Ya, pesan tertulis nih agar mereka itu mau berangkat serta mengerjakan kegiatan penilaian dari ini yang soal-soal yang saya berikan Bu. Oke. Kemudian namun tetap saja ya Bu, tetap sama nih mereka tidak mau berangkat dan tidak mau mengerjakan soal yang saya berikan. Nah di situ kan saya jadi bingung Bu. Oke. Sudah berupaya tetapi masih ada belum ada kemauan dari mereka begitu. Baik, dari yang saya tangkap nih ya Mbak Novi ya, Mbak Novi sudah melakukan yang optimal nih ya, namun hasilnya masih pikir gitu ya Mbak ya. Iya Bu, begitulah Bu. Oke. Jangan putus asa dulu Mbak, pasti ada jalan untuk menyelesaikan ya masalah ini. Nah sekarang kira-kira untuk mencapai ke sana kita sudah ada usaha optimal, ada cara yang sudah dimaksimalin nih sama Mbak Novi. Ya. Pendekatan apa yang lebih efektif nih agar anak-anak tersebut tuh mau mengerjakan kegiatan penilaian? Maksudnya gini, anak akan lebih manut dan bersedia mengerjakan kegiatan itu jika jika jenengan itu melakukan tindakan-tindakan seperti apa kira-kira ya yang mungkin mereka mau memahami materi atau mengerjakan soal-soal tersebut. Oke, kalau tadi sudah berbagai pendekatan sudah saya laksanakan tetapi belum mempan juga ya Bu, ini saya harus memikirkan lagi pendekatan yang lain. Iya. Kira-kira apa tuh? Kalau misalkan ya Bu, jika saya mendatangi rumah anak tersebut dan saya bimbing serta saya tungguin ketika mereka mengerjakannya, bagaimana kira-kira ya Bu? Ide bagus tuh. Yakin Mbak? Coba deh. Coba. Perlu dicoba tuh. Serius. Idenya bagus tuh. Jadi bener ya Bu? Kira-kira jenengan datang ke rumahnya gitu ya? Iya betul, saya datang ke rumahnya nih setelah pulang sekolah. Itu kan saya di siang masih ada waktu selain mengajar begitu. Saya coba datang ke rumah siswa tersebut untuk membimbing, kemudian menunggui mereka pada saat mereka mengerjakan ya Bu. Kira-kira begitu bagus ya. Kenapa dari kemarin itu tidak terpikirkan begitu oleh saya? Keren tuh, asli keren. Keren. Saya juga ide bagus nih, lumayan nih, cakep nih. Jadi baik, Mbak Novi, kira-kira nih kapan akan mulai dan mencoba ide tersebut? Mantap soalnya nih. Tak lihat semangatnya juga udah begitu muncul. Nah sekarang mari kita melangkah ke planningnya Mbak Novi nih ya. Kalau mengatakan tadi ada 3 murid Mbak Novi ya yang tidak memiliki nilai tadi ya. Terus mengingat jumlah tagihan penilaian yang ada nih, bagaimana perencanaan jadwal pelaksanaannya coba Mbak Novi? Oke, nanti saya akan memulai dengan melaksanaan dari penilaian harian yang pertama dulu itu loh Bu. Nah, saya akan mendatangi satu persatu ke rumahnya karena 3 anak, jadi satu persatu saya mendatangi ke rumahnya. Nah, minggu pertama ya Bu. Minggu kedua saya lanjutkan untuk kegiatan penilaian berikutnya begitu ya Bu, untuk materi tetap saya berikan. Tetapi setiap minggu saya tetap akan memberikan penilaian ke mereka bertiga begitu. Oke. Nah, kemudian nih Mbak Novi, kira-kira pihak
pihak yang mana saja nih yang akan Mbak Novi ajak kerjasama dalam menangani masalah siapa itu? Menangani murid-muridnya Mbak Novi ini nih. Yang mau dirangkul itu siapa saja, yang mau diajak kerjasama itu siapa aja? Karena ini siswanya di rumah, tentu saja saya itu akan bekerja sama dengan orang tua atau pihak lain, contohnya itu wali murid, karena tidak semua siswa di sini itu hidup dengan orang tua mereka, ada juga yang tinggalnya begitu, yang tinggal bersama murid tersebut ya Bu lah, untuk terus membantu secara langsung dan menyemangatinya agar nanti minat dan motivasi dari siswa tersebut itu akan tumbuh lagi dan meningkat. Harapan saya setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka, khususnya bagi mereka yang sehat, saya ajak untuk bersekolah lagi. Kemudian yang masih sakit, yang tadi belum 100%, saya berencana untuk melakukan penilaian berikutnya. Nah, saya ini akan meminta mereka secara langsung untuk datang ke sekolah. Ya, syukur-syukur mereka jadi termotivasi Bu untuk berangkat ke sekolah setiap hari. Ya, karena saya datang ke rumah mereka, membimbing, terus menyemangati mereka, mengajak mereka bersekolah lagi. Dan tentu saja itu saya harus melakukannya dengan hati-hati dan pelan-pelan sekali, karena anak sekarang tahu sendiri kan Bu, sensitifnya luar biasa. Benar banget itu. Benar Iya, banget. jadi saya tuh harus apa ya? Harus bisa mengambil hati mereka agar mereka termotivasi kembali untuk belajar bersama teman-temannya di sekolah. Wah, mantap, luar biasa sekali. Matang sekali loh ini rencananya Mbak Novi loh. By the way, kita sudah ngobrol banyak nih Mbak Novi. Iya. Ya, nggak terasa ya, nggak terasa gitu. Betul sekali, tidak terasa. Menurut Mbak Novi, hal bermanfaat apa yang Mbak Novi peroleh dari percakapan kita tadi? Oke, hal bermanfaat sebenarnya kita bercakap-cakap bermanfaat yang tadi saya peroleh itu, semula saya tadinya ya Bu bingung untuk ini mau bagaimana untuk mengatasi masalah siswa tersebut dan harus bertindak bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah. Kalau siswa itu harus lulus 100%. Nah, saya juga harus bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah, sekarang itu saya sudah tahu Bu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah tersebut. Dengan cara ya Bu tadi yang sudah kita diskusikan secara bersama, tetap memegang proses profesionalisme saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian, yaitu dengan melakukan home visit ke rumah 3 anak tersebut ya Bu, secara menuntun mereka dalam belajar dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan kegiatan penilaian, serta saya akan mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar minat dan motivasi belajar mereka meningkat begitu Bu. Oke, keren, luar biasa. Pertanyaan terakhir Mbak Novi, bagaimana perasaan Mbak Novi nih setelah kita ngobrol banyak hari ini? Alhamdulillah Bu Dwi, terima kasih. Saya semula yang tadinya galau, bingung mau ngapain, nah sekarang itu saya sudah tercerahkan seperti ada bola lampu di atas kepala ini. Bola lampunya menyala begitu. Twing gitu ya. Terima kasih nih Bu atas waktu dan bantuannya dan dukungannya kepada saya. Oke, sama-sama Mbak Novi. Alhamdulillah saya juga jadi ikut lega karena Mbak Novi menyelesaikan masalah tadi. Mbak Novi itu bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari Mbak Novi sendiri gitu loh. Oke, kalau begitu selamat beraksi Mbak Novi dan semoga actionnya berjalan dengan lancar dan berhasil. Semangat ya dan sukses. Jangan lupa. Bu Dwi, selesai ini masalahnya. Jangan lupa setelah action nanti saya kabari hasilnya. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih. Sampai ketemu next time.